Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal pokok yang ingin saya ajak kita untuk renungkan bersama. Yang pertama, ketika Yesus menyampaikan bahwa akulah pintu kepada domba-domba itu, maka bagaimana cara Yesus masuk atau meyakinkan setiap insan manusia untuk mau mengikutinya sebagai gembala utama? Saya kemudian merenungkan bahwa sebagaimana Kristus yang mencintai manusia, maka Yesus pun ingin pertama-tama mengetuk pintu hati manusia. Itulah sebabnya ketika orang beriman kepada Yesus, kerap kali tidak dapat selaras dengan nalar, atau ketika seorang cendekiawan berusaha untuk membuktikan iman dengan cara-cara logis, maka ia tidak akan menemukan. Sebab bagaimana kita mengimani Tuhan tidak diukur secara logika, masuk akal atau tidak. Sebab Tuhan sendiri mencintai manusia yang kerap kali caranya tidak masuk akal. Bagaimana ia mengorbankan diri untuk manusia, bagaimana ia memberikan karunia-karunia rahmat, mujizat dalam hidup setiap orang. Itu semua tidak dapat diukur melalui logika, hanya iman yang percaya kepadanya. Maka ketika seorang telah terketuk pintu hatinya, membuka diri untuk Tuhan, dan ia menyambut Tuhan melalui suara sabdanya, ia pun pasti akan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Beda halnya ketika dunia ini menawarkan hal-hal untuk mengalihkan para domba agar berpaling dari Tuhan. Mestinya sebagai domba yang mengenal suara tuannya, hendaknya kita sadar untuk tidak terbuai dalam rayuan duniawi yang membuat kita menjauh dari kasih Tuhan. Rayuan itu tampak halus namun perlahan menjauhkan kita dari kasih-Nya. Itulah yang kerap kali membuat manusia tidak sadar dan perlahan-lahan meninggalkan imannya. Sebagai domba-domba yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana masing-masing domba dipanggil seturut namanya. Kalau kita lihat dalam peternakan skala besar, hewan ternak itu biasanya dicap dengan nomor supaya menunjukkan kualitas atau pertumbuhan dari setiap hewan ternak yang dimiliki. Atau untuk peternak tradisional dengan hewan ternak yang banyak, ya tidak ada tanda khusus, mereka hanya menghitung hewan ternaknya sekian dan akan bertumbuh dalam waktu tertentu dan akan dikurbankan tanpa ada tanda ataupun nama. Sedangkan dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Suatu hal yang tidak lazim, namun mau menggambarkan kepada kita bahwa nama memiliki arti, bahwa setiap insan, setiap manusia itu sangat berarti di mata Tuhan. Dan dari situ kita bisa menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita sebagai harta kekayaan miliknya, di mana setiap orang itu sangat berharga dan ia berjuang untuk menyelamatkannya. Maka mari kita memberikan diri untuk mengikuti jalan yang telah Tuhan sediakan, sebab jalan yang ia tuntunkan membawa kita kepada keselamatan. Sebaliknya jika kita berusaha untuk berpaling, maka kebinasaan yang akan menanti. Semoga kasih Kristus menyertai perjuangan kita. Amin. Amin.